Pulet itu adalah ayam siapan untuk sebelum jadi layer. Jadi kalau umurnya dari DOC datang umur 1 hari sampai dengan umur 18 minggu itu masih disebut pulet. Jadi kita obrolin aja secara ringkas. Mungkin seputaran dari manajemen kandang, kemudian perawatan, ada populasi dan sebagainya, dan juga mungkin pakan kalau boleh Pak. Warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Tahukah kalian, dalam peternakan ayam itu ternyata ada fase-fase yang mungkin harus kita ketahui untuk menentukan bagaimana kita merawat ayam-ayam kita di kandang. Dan kali ini kita akan bahas apa itu fase ayam pulet. Bersama di samping saya ada Bapak Dr. Ardi. Halo Bapak, selamat siang. Ya. Selamat siang. Boleh say hi ke warga Taniling, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi, yang megang untuk kandang pulet ini. Oke, terima kasih Pak Ardi atas waktunya nih. Nah, ini kebetulan Pak Ardi ini adalah seorang peternak sekaligus seorang dokter hewan, betul Pak? Iya. Nah, harusnya ilmunya lebih dari peternak nih. Oke. Mungkin boleh diawali Pak, apa itu ayam pulet? Ayam pulet itu begini Mas, kalau pulet itu adalah ayam siapan untuk sebelum jadi layer. Jadi kalau umurnya dari DOC datang umur 1 hari sampai dengan umur 18 minggu itu masih disebut pulet. Oh, seperti itu. Sampai di mentok 18 ya? Iya, 18 itu sudah, karena sudah mulai 18 itu kalau bahasa Jawanya nyeteti, itu baru keluar telur tembian awal-awal bertelur itu, yang kecil-kecil itu udah mulai di 18 minggu. Berarti dia udah belajar memunculkan itu ya? Iya. Yang pulet ini menariknya Mas, saya dan teman-teman tim kita itu, hal pulet ini kan kalau di Jogja, di sekitaran Jogja ini jadi hal yang menarik kalau dibesarkan dari segi produksi pulet. Karena apa? Jogja sendiri itu ada di tengah Pulau Jawa. Nah, kalau produsen puletnya itu dari Jogja, ngirim ke barat, ngirim ke timur, itu jaraknya sama-sama dekat dan itu menarik kalau disuplai di sini. Pertama itu, yang kedua, karakter-karakter peternak plasma yang di Jogja ini alhamdulillah masih bisa terkendali. Jadi harapan kita, produsen dan broker-broker yang kita kumpulkan di komunitas jaringan pulet Jogja ini bisa kita confirm mana broker dan produsen yang berkualitas. Jadi kita bisa standarisasi dan kita bisa jamin pulet yang keluar dari Jogja ke user di luar Jogja, kita jamin kualitasnya gitu. Kalaupun misal ada meleset-meleset kualitas, kita jamin untuk recovery-nya. Nah, oke. Mengenai perlakuan nih. Nah, ini kita masuk ke perawatannya. Nah, itu kan tadi katanya ada guide-nya atau buku manual book-nya ya. Itu sekalian kita ulas aja gimana, Pak? Enggak apa-apa, tapi untuk mengulas itu karena itu tebel banget ya. Mungkin akan lebih bermanfaat kalau nanti bisa, misalnya ada jenengan ada link, saya kirimkan saja, yang mau download untuk itu ada, karena itu resmi dari Lohman, strain Lohman. Oh, boleh? Oh iya, boleh. Oke, kalau gitu nanti kita coba minta sama Pak Dokter ya. Iya. Tapi sekarang ini kan kita lagi bikin video nih, jadi kita obrolin aja secara ringkas. Mungkin seputaran dari manajemen kandang. Kemudian perawatan, ada populasi dan sebagainya, dan juga mungkin pakan kalau boleh Pak. Oke, siap. Nah, boleh dimulai? Iya, oke. Untuk pakan ya, saya awal dari pakan karena pakan itu penting Mas. Kalau saya sering ngobrol ke teman-teman, jadi pemilihan pakan ini harusnya peternak tahu. Maksudnya pakan yang akan dipakai dia harus tahu real. Terus untuk penggunaan pakan di pemeliharaan ayam kita ini, kalau saya simpulkan ya, sebenarnya itu sesuai tahapan di pakannya. Jadi jenis pakannya dia awalnya dia pakai pre-starter umur sampai dengan 4 minggu,
kemudian 5 minggu, 6 minggu sampai 7 minggu dia pakai starter, kemudian lanjutnya sudah pakai di atas 10 minggu itu kita pakai pakan grower. Rencananya kita pakai pakan campuran grower itu hampir sama seperti layer tapi kadarnya beda. Itu campurannya konsentrat, jagung, katul, nanti dicampurkan. Jadi sebenarnya pengelompokannya sesuai jenis pakan yang diberikan ke ayam. Karena kalau kita ngomong ayam petelur ya, semua ayam petelur itu sudah by design pabrikan. Jadi ini udah industri. Jadi itu sudah ada pakemnya dan sudah ada jalur pakannya. Jadi peternak itu tinggal ngikuti, karena itu sudah settingan pabrik sampai segenetiknya, ya tinggal ngikutin alurnya itu saja. Kalau vaksin dimulai dari umur 1 hari sampai umur 13 minggu nanti, vaksin yang utama harus masuk adalah AI, kemudian NDIB, kemudian Korisa, kemudian ILT, kemudian ada lagi POK. Itu nanti ada terangkum dalam satu program. Nah, nanti kita bisa share untuk, kalau mau programnya seperti apa, kita bisa share ke jenengan, nanti bisa di-download gitu aja. Oke. Selain pemeliharaan berdasar program vaksin, pakan, ini kalau dijual, sebenarnya kalau untuk pelihara sendiri pun lebih bagusnya bobotnya itu tidak di bawah standar, dan kemudian bobotnya rata. Untuk mencapai seperti ini, maka diperlukan manajemen tambahan namanya grading. Setiap kali ini disuntik vaksin, karena vaksin dimasukkannya dengan diinjek ya, itu nanti kita sediakan tim grading untuk memisahkan. Jadi ini ada beberapa kotak, setiap kotak ada 1000. Ketika nanti disuntik, terus kemudian dipegang sama tim grading, ini bobotnya terlalu kecil atau malah terlalu besar, kita jadikan satu. Jadi untuk yang terlalu kecil itu nanti jadi satu kotak, yang lainnya bobot standar kita gradekan lagi, yang paling besar kita sendirikan lagi. Jadi untuk memaksimalkan tingkat kerataan, memang di pulet ini yang agak berat tuh kita harus punya tim grading untuk memilih, untuk menimbang bobot ayam, kemudian dipisah sesuai kerataan bobotnya gitu. Grading itu apa ngaruh ke lahapnya makan yang sama atau gimana tuh? Sebenarnya lebih itu tadi yang tak bilang, kan bobot yang dipilih harus rata, kurang-kurang dikit asal rata nggak apa-apa, nanti di treatment dikasih makan bobotnya naik, telurnya bareng, itu yang kuncinya ya, karena salah satu indikator yang dicatat di ayam layer produksi itu salah satunya adalah HD atau persentasi bertelurnya dalam 1 hari. Nah, ketika bareng-bareng keluar maghrib, dia akan mendekati 100% dan itu gitu. Karena keuntungannya ada di situ tuh. Nah, gitu Mas. Oke, kita boleh lanjut Pak. Lanjut, tadi apa ya? Pakan udah. Pakan sudah, vaksin sudah, grading sudah. Apa kemudian kandang belum mungkin atau yang lain dulu? Saya mau sisipkan. Sebenarnya nggak bosan-bosan saya ngomong. Saya sudah kampanye ini 5 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun, dan baru tahun ini teman-teman peternak itu percaya apa itu persiapan minum untuk ayam. Jadi minum itu seharusnya di ayam itu kita harus sediakan tampungan, kemudian dari tampungan kita baru dikasih minum ke ayam. Di tampungan itu ada treatmentnya seperti di tampungan sana. Kalau peternak-peternak yang memang saya pegang program kesehatannya, saya sarankan pasti masuknya di tandon penyimpanan air minum itu saya minta untuk diberi aerator. Aerator itu fungsinya untuk melarutkan oksigen. Kita masukkan oksigen dari luar, pakai alat aerator itu dipecah di tampungan sehingga air yang ada di tampungan itu punya kadar oksigen tinggi. Fungsinya apa? Kadar oksigen tinggi itu fungsinya untuk mencegah misalnya ada bakteri cemaran. Kalau kita di sini spesifiknya coli. Coli itu tidak bisa berkembang ketika si aerator ini dinyalakan terus. Nah, oksigennya, asumsinya oksigennya di air cukup, makanya cemaran coli bisa ditekan. Dan itu saya sudah praktekkan di beberapa kandang, dan tahun ini baru banyak yang mengapresiasi. Ya, ini sudah hampir tahun ke-7. Salah satu lagi, saya memang meminimalkan, bahkan tidak menyarankan untuk memakai kaporit, karena pemakaian kaporit bisa untuk steril air. Tapi saya lebih senang bukan steril air, tapi denaturalisasi air. Jadi air itu harusnya punya mineral yang cukup dan punya kandungan mikrobia yang stabil, seimbang, dan tidak menimbulkan penyakit. Karena apa Mas? Pemeliharaan ayam
atau pemelihara ayam petelur atau broiler, sebenarnya kunci kesehatannya ada di air yang bagus, karena kebutuhan air itu 2 kalinya kebutuhan pakan. Jadi ketika air itu sudah terkondisi bagus, insya Allah untuk kesehatan bisa ngikuti, jadi tidak ada masalah di kesehatannya gitu. Untuk kandangnya kita belum bahas nih. Nah ini dari Pak Ardi aja nih, ya, untuk rekomendasinya dan juga mungkin kelemahan kelebihannya, ya, serta perawatannya di kandang, speknya boleh. Oke, silakan Pak. Sebenarnya menuruti kebutuhan. Jadi memang pemeliharaan pulet ini ada 2 tipe. Yang tipe pertama full di kandang postal dengan sistem umber seperti ini. Ini postal tapi kandangnya panggung. Jadi umur 1 hari sampai dengan 13 minggu dia full di kandang ini, tidak pindah. Cuma nanti sketnya dilebarkan, terus yang awalnya 1 hari sampai 46 hari atau 6 mingguan atau 7 mingguan 49 hari itu dia pakai alas kandang ada sekamnya karena kakinya masih kecil. Itu nanti kalau setelah 7 minggu itu dibuka alas kandangnya, dijatuhkan ke bawah, dan ini kalau nanti dilihat ini kan bilah-bilah bambu, ada sela-sela rongganya, ini buat turun si kotoran. Jadi kotoran itu turun di sela-sela ini, jadi sudah tidak ada. Kalau jenengan ini kan tidak terlalu bau, tidak terlalu ini, asalkan sirkulasinya bagus dan ini sudah ada kandang seperti itu, aman gitu. Nah, kelemahannya bukan kelemahannya, kelebihannya di kandang grower, karena dia sudah di baterai, isinya 1 baterai, ada yang 2, ada yang 3, dia akan lebih terjamin makannya lebih banyak, lebih kuat. Jadi kerataan bobotnya dia akan lebih terwujud. Ini yang baterai? Atau iya, yang kandang grower, kandang baterai, itu dia kerataannya lebih gampang terwujud. Walaupun di kandang postal ini juga dengan manajemen tepat, dengan hitungan tempat makan yang tepat, insya Allah tetap akan ngejar untuk bobot dan kerataannya. Jadi dari segi kandang itu tinggal pilih ya? Mungkin tinggal pilih. Kalau untuk lebih bagusnya di grower berarti Pak? Iya, kalau mau lebih rata, lebih mudah perawatannya, 7 minggu pindah ke grower. Jadi 1 hari sampai dengan 7 minggu, sampai 7 minggu awal itu masih di kandang postal dengan ada pemanas dan lain-lain. Setelah itu baru dipindah ke kandang grower. Jadi di kandang grower sekitar 7 minggu ya 5 mingguan ke depan, 5 sampai 6 mingguan sampai umur 13 minggu gitu. Nah itu tinggal pilih berarti kita ya. Tinggal pilih saja. Ya, paling gampang tinggal telepon saja, kita dampingi ya. Ini bisa juga menjadi bisa. Oke. Kita bersama tim juga selain menyediakan pulet, kita juga biasanya menyediakan pendampingan. Jadi kita mendampingi untuk peternak itu bisa memelihara ayam dengan hasil yang optimal. Penjelasan mengenai ayam pulet sudah cukup Pak atau ada tambahan lagi? Sudah cukup. Kalaupun masih penasaran ya? Nanti bisa arahkan ke kami untuk kita berikan pengarahan yang lebih lengkap. Oke, boleh. Itu. Untuk harga pulet sendiri berapa sih Pak? Hari ini 5.000 ya. Rata-rata masih Rp5.000 per minggu. Jadi kalau dikali 13, panen di 13 minggu, ya 65.000 ya. 65. Per ekor. Per ekor. Umur 13 minggu. Oke. Dan itu untuk persentasenya mungkin ya? Boleh nggak sih kita ngomong persentase labanya gitu? Labanya itu tadi 500 sampai Rp1.000 per minggu. Ya? Per minggunya, oke. Ya. Nah itu, dapatnya segitu. Nah ternyata menarik banget nih. Ada bisnis di tengah-tengah, bisnis DOC dan juga produsen ayam petelur nih, yaitu ada ayam pulet yang dimana grower adalah transisinya antara ayam muda ke ayam yang dewasa yang sudah produktif. Ternyata kita bisa milih antara ayam anakan, muda, dewasa yang mau kita kembangkan lagi untuk bisnis kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Ardi atas ilmunya yang sudah dibagikan ke kita dan juga rahasia-rahasianya. Terakhir nih, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai dunia perayaman nih. Monggo, silakan. Oh iya, oke. Kalau saya pesan sama peternak, karena ini arus informasi yang kencang banget, kita bisa belajar apapun dari sumber manapun dan sekarang banjir informasi luar biasa. Balik lagi, kata guru saya, ini harus pinter-pinter pilih sumber informasi yang benar. Kalau di peternakan ya, sumber informasi yang bukan hanya sekedar ngasih tahu, tapi juga dia praktisi, yang sewaktu-waktu ditanya pertanggungjawaban apa yang dia ucapkan, itu real, ada, memelihara juga, melakukan itu juga. Karena kalau kita salah langkah, yang ada kita tidak berhasil untuk
jadi peternak, malah jadinya rugi gitu Mas. Oke, nanti kita kasih nomornya Bapak Ardi di bawah sini atau cek di kolom deskripsi. Silahkan nanti kalian kontakkan sendiri. Pak Ardi, terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Ilmunya. Semoga berkah. Ya, amin, amin. Dan bermanfaat bagi semuanya. Pak. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya. Warga Taniling, jangan lupa download aplikasi Taniling dan like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV. Jangan lupa kalau kalian mau sharing mengenai pertanian, peternakan, perikanan, bisa banget kalian ngobrol-ngobrol, kita diskusi bareng di aplikasi Taniling. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.